Ya. Contoh, kalau ada orang yang melakukan hajatan pesta pernikahan yang ada di desa-desa, itu habis pesta itu, kira-kira pestanya jam 11 sampai dengan katakan jam 3, jam 4 sore. Pengunjung jam 11 itu makan, menikmati hidangan, salaman dan seterusnya, atau salaman dulu baru menikmati hidangan dan sambil dengar musik. 4 jam 5 sore, tadinya goyangnya itu dari lutut sampai pinggul bergoyang, begitu jam 5 sore sampai maghrib yang bergoyang itu adalah kepala. Itu di setiap desa, itu di setiap kelurahan, rata-rata, walaupun tidak seluruhnya. Yang saya sampaikan tadi, sudah sore itu, setelah acara pokok selesai, acara utama hajatan selesai, dilihat oleh anak muda semula tadinya itu dilaksanakan oleh pesta, berubah dia. Tetap di tempat yang sama, di tenda yang sama, duduk anak-anak muda sudah. Inilah kebiasaan yang terpola. Di situ dengan sendirinya datanglah tukang jual bir, tukang jual minuman keras, tukang jualan oplosan apa di situ, bahkan ekstasi sampai metapetamin ataupun sabu-sabu, atau ya nama jalanannya sabu-sabu ya, atau makanan sebenarnya sabu atau metapetamin itu ada make, sehingga mereka yang ada di situ tadinya goyang pinggul, saya udah goyang kepala. Iya kan? Itu terjadi, dan kita sangat bangga dan berbahaya apabila orang-orang yang tadinya pecandu itu, orang-orang yang memakai itu menjadi berhenti memakai itu, sangat keberhasilan yang sangat luar biasa. Jika semuanya orang-orang ini berhenti dan tidak mau lagi menyalahgunakan narkotika, konsumsi narkotika, maka dengan sendirinya terputuslah antara mata rantai demand, permintaan dan penawaran. Nggak ada lagi yang minta. Nah, di dalam konsep rehabilitasi, dia dihidupkan lagi, dibangkitkan lagi jiwanya supaya dia bersih untuk membentengi dirinya menjadi memiliki daya tahan, kebal, dan tidak mau lagi menyalahgunakan narkotik. Saat ini kawan-kawan, itu sangat banyak hoax, kata-kata bohong yang disampaikan oleh masyarakat secara sendirinya, bahwa narkotik ini bla 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 bro, bahwa begini bro, bahwa kuat bro, bahwa ini dan seterusnya. Itu sebenarnya kata-kata yang disampaikan oleh sindikat melalui orang-orang yang tidak sadar. Itu adalah pesan dari sindikat. Narkotik itu, wih begini bro dan seterusnya. Padahal itu hoax dan bohong. Memang mula-mulanya dia ya mungkin kuat, tak tidur, tapi besok akan minta lagi. Tahun depan minta lagi, bulan depan minta lagi, berapa hari lagi minta lagi, bisa begitu. Sehingga apa? Sehingga demand meningkat. Kalau demand meningkat, supply akan meningkat. Itu persoalannya. Makanya narkotik itu jahat sekali, jahatnya karena membuat ketergantungan itu. Nah, orang yang ketergantungan tadi yang saya sampaikan, dia itu harus betul-betul direhabilitasi dan ada terapi-terapi yang dilaksanakan. Baik itu mulai dari ketergantungan derajatnya dari ringan sampai sedang, maupun dari sedang sampai berat. Itu ada terapi oleh konselor, oleh dokter, dan oleh psikolognya. Itu harus diobati mereka itu. Kalau yang seperti itu, ya kita menghimbau kepada masyarakat. Karena di masyarakat kita ini kan masih banyak orang yang menyalahgunakan narkotik itu, konsumsi itu secara diam-diam. Datang ke BNN, datang ke rumah sakit untuk direhabilitasi, diobat, dan tidak dihukum. Tidak dihukum loh. Karena dia itu orang yang ketergantungan, orang yang jiwanya sakit. Orang ini harus kita obati supaya dia tidak tergantung lagi, tidak meminta lagi, tidak mau membeli lagi diam-diam. Ini harus kita obat. Nah itu. Jadi Polri yang terlibat 240 itu wajib direhab. Bukan hanya Polri ya, setiap orang
yang sudah merasakan dirinya bahwa dia tidak sanggup lagi lepas dari ketergantungan narkotiknya itu, datanglah melaporkan dirinya bahwa dia sudah ketergantungan, tidak akan dihukum, tetapi direhabilitasi dan diobat. Tergantung yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan setelah diobat relapse lagi atau tidak, itu kan jiwanya lagi bisa relapse. Nah, terkait dengan 240 anggota yang direhab sekarang, itu sangat bagus. Sangat bagus. Mudah-mudahan mereka itu sehat kembali dan tidak menyalahgunakan narkoba. Supaya mereka hidup produktif. Seperti itu. Cuman karena ini mendadak Polri-nya, wah kok banyak kan begitu. Tidak dihukum. Jadi beda dengan kasusnya kalau tertangkap sedang memakai ini, ya Dan ya? Beda kasus ya, beda kasus. Begitu dia ditangkap, ada barang bukti padanya, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Iya kan? Dia harus diberikan haknya juga untuk diobati. Jadi hukumnya jalan, pengobatannya jalan. Nah itu yang semestinya. Makanya kita sebutnya itu TAT. TAT itu tim asesmen terpadu, baik dari kepolisian, baik dari BNN, baik dari jaksa maupun dari kesehatannya sendiri. Itu hadir di dalam tim asesmen terpadu itu. Jadi jangan orang begitu ditangkap, saya harus direhabilitasi. Oh, enggak bisa. Dia harus mempertanggungjawabkan hukumnya dulu. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Tetapi hak untuk direhabilitasi juga kita berikan. Karena ada barang bukti yang ditangkap, ya kan? Dan nyalahguna dia, positif, dia ada barang buktinya. Nggak bisa dilepaskan begitu saja, salah. Tetapi nanti diharapkan kalau dengan TAT itu di BNN dilaksanakan, hasil rekomendasi kita bahwa yang bersangkutan adalah pemakai yang sudah ketergantungan dengan derajat sedang, boleh rawat jarak berat, harus di lembaga rehabilitasi inap, akan begitu. Itu nanti vonis hakim, ada vonis hakim yang sudah terjadi di Sumatera Selatan, di Muara Enim. Di Muara Enim begitu divonis oleh hakim, begitu vonis hakimnya dia dilaksanakan di lembaga rehabilitasi karena barang bukti yang ada padanya ada sedikit, memang ada berapa, 1 gram nggak salah itu, ya tetap maju kasusnya, nggak bisa selesai begitu saja. Tetapi vonisnya itu vonis rehabilitasi. Ya begitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak ada barang bukti seperti yang sekarang, oh saya adalah pemakai, wah nggak diobat, nggak diproses secara hukum, tapi direhab untuk penyembuhan. Iya itu dia. Jadi ini Komandan, ya. Harapan kita kan maksudnya gini Dan, kan masih kemungkinan di luar sana masih banyak nih pemakai. Nah, himbauan kita dari BNN Provinsi Sumatera Selatan, apakah mereka harus mengakui dulu perbuatan mereka tuh sebelum mereka ditangkap gitu, biar bisa direhab? Datang saja ke BNN ya. Perlu mengaku, Pak, datang ke BNN rame-rame, Pak. Saya ini sudah make, nggak bisa lagi. Saya sudah berupaya menghentikan, tetapi masih lari ke sana pikiran saya. Nah itu. Siap. Jadi kalau ada orang tua yang melihat anaknya seperti itu pernah make, bawalah ke sini. Akan kita obati, akan kita rehabilitasi, gratis loh, nggak dipungut biaya. Soalnya kan masih banyak yang berpikir, masyarakat nih Komandan lihat, masih banyak yang berpikir kalau mengadu itu bakal diproses hukum. Nah itu yang perlu kita buka tuh itu kan. Nah itu yang perlu kita masih sampaikan ke masyarakat. Itu ditakut-takuti oleh sindikat loh. Maksudnya apa? Sindikat itu membuat seperti itu, masyarakatnya takut. Oh nanti kamu ditahan, supaya pangsa pasarnya tidak hilang. Betul. Jadi dia tetap menjadi ATM daripada sindikat. Betul. Dia tahu loh setiap bulan ini pasti meminta setidak-tidaknya 2 kali. Atau 3 kali, atau 4 kali, atau bahkan lebih. Nah kalau pasien-pasien saya ini nanti berobat, nggak mau pakai lagi, jualan saya nggak laku. Hilang konsumen. Seperti itu, jadi masyarakat itu takut-takuti. Sehingga makin lama, jiwa ketergantungan terhadap narkotik itu makin tinggi. Begitu udah habis, begitu sudah kere, begitu sudah semuanya amblas, datang, Pak, aku ini sudah habis semua, motor sudah habis, mobil sudah habis, tolong Pak. Ada banyak itu.
Nah, sejauh ini yang apa? Yang melapor ke sini untuk direhab kira-kira ada 360 orang sudah. 360 orang. Iya. Dalam 1 bulan ini. Enggak. Dalam 1 tahun. Dalam ini tahun berjalan. Oh, tahun berjalan. Berarti di 2020 kemarin ya? 2020. Ada 360-an. 300 itu udah pulang. Ada yang kita yang sudah berat dirawat inap. Dirawat inap dikirim ke Lido. Tetapi ongkos ke Lido itu bukan dari kita loh. Dari tadi bilang gratis. Kok dibayar? Enggak, bayarnya itu hanya untuk ongkos yang bersangkutan karena kita nggak punya dana. Kalau untuk di nginapnya itu baru urusan kita gitu. Tidak bayar, sama terapi obatnya tidak bayar. Tetapi kepentingan dirinya sendiri, beli celana, beli sandal, beli makanan dia di sana sendiri. Gitu. Oke. Karena ada yang itu juga, Pak di sana nggak bayar kok anakku minta untuk apa? Untuk beli Super Milo. Itu yang kita arahkan ke Lido itu yang sudah berat, pecandu berat. Tapi kalau untuk yang ringan masih kita tangani di sini itu kita rawat jalan. Jadi rawat jalan kita dengan metode 8 kali pertemuan itu kita yakini bahwa dia tidak akan relapse kecuali dia kembali ke teman-temannya itu. Itu berlaku untuk siapapun ya, Komandan? Untuk berlaku siapapun. Mau dia pejabat apa, mau dia apa kan? Jadi karena kita lihat jiwa, bukan jabatan. Karena yang kita lihat jiwanya orang. Siap. Ya kan? Kan jiwa manusia itu seperti itu, mau jabatan pekerjaannya apa, kalau udah ketergantungan, jiwa ketergantungan itulah yang diobati. Ya, makasih, Komandan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menghimbau kepada segenap masyarakat, apabila ada anaknya, dulur-dulurnya, suaminya, istrinya, atau bahkan orang tuanya yang sudah merasa atau pernah memakai, bahkan sudah ketergantungan terhadap narkotik, segera datang ke BNN atau BNNK atau rumah sakit jiwa melaporkan dirinya untuk diobat. Tidak ditangkap, tapi untuk direhabilitasi supaya tingkat kekambuhannya itu tidak terjadi. Demikian supaya diketahui oleh kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.